Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yawm kunna bisihhati wal afiyah ala ni'matillah wa wajaba Allah alaina bisyukri ala ni'amihi allati qad manna alaina min ni'mati sihah wa ni'mati ta'allum wa ni'mati kulli syai'. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa imamuna fid dunya wal akhirah wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay ja'alana min firqatihi fi yaumil qiyamah tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk selalu melaksanakan aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Mustawfir SPD MPD terkait tentang keterampilan. Di sini saya akan mengambil tema keterampilan menjelaskan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, perlu diketahui bahwasanya keterampilan sendiri memiliki arti, yaitu adalah sifat yang lahir atau yang telah dimiliki manusia. Jadi keterampilan sendiri itu sifat yang lahiriah dan kemudian disusul dengan proses kemampuan. Kemampuan sendiri yaitu proses untuk mengembangkan dari bakat lahir tersebut. Jadi setiap manusia itu mempunyai keterampilan sendiri-sendiri dan dapat dilatih. Kemudian keterampilan sendiri memiliki arti kecepatan dan ketepatan, yaitu bagaimana dia memiliki keterampilan untuk menjelaskan, dilatih seminimal mungkin sehingga dia memahami terkait dengan menjelaskan. Tentu saja kita masuk kepada prinsip-prinsip menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, atau di akhir. Terkadang seorang dosen ataupun seorang guru itu memberikan penjelasan yang inti, ada yang di tengah, ada yang di awal, ada yang di akhir. Jadi tergantung program atau situasi di dalam kelas. Kemudian penjelasan nomor 2, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik sesuai dengan materi. Jadi penjelasan bagaimana disajikan dengan situasi dan kondisi murid didik. Misal ketika murid itu berumur kurang dari 10 tahun, maka sesuai dengan psikomotorik dari siswa tersebut. Itu pun sampai ke atas. Kemudian yang ketiga, yang C, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan. Jadi penjelasan itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dari murid ketika dia nggak paham. Yang terakhir, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan makna. Jadi materi itu tidak sembarang disampaikan saja, tapi sesuai dengan kompetensi dasar materi yang akan disampaikan pada hari tersebut. Misal kita akan menjelaskan tentang maharul istimah, maka tema yang kita ambil harus terkait dengan maharul istimah. Walaupun di situ ada prolog, premis, tetapi yang menjurus ke maharul istimah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah komponen-komponen menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan butuh perencanaan. Maksudnya perencanaan, bagaimana perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan, yaitu yang pertama menentukan garis besar penjelasan. Materi yang disampaikan apa? Garis besarnya maharul istimah. Maharul istimah itu garis besarnya. Kemudian materi yang inti apa? Mendengar audio misalkan. Nah itu. Jadi harus ada garis besar dan garis kecilnya. Yang kedua, sunnah garis besar materi disebut secara sistematis. Nah, penyampaian materi harus sistematis. Yang dimaksud adalah bagaimana seorang guru mampu menjelaskan istimah, maharul istimah dengan sistematis. Yang pertama, misalkan mendengarkan huruf alif, ba, dan lain-lain. Kemudian masuk ke kalimat anta, ana, antuma. Kemudian masuk ke jumlah ana qaimun, seperti itu. Jadi sistematis. Jadi pola pikir siswa itu sistematis dalam mempelajari penjelasan. Kemudian memberikan ilustrasi, contoh yang sesuai dengan peserta didik. Dan yang B, penyajian. Penyajian itu intinya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu sesuai dengan KBBI, jelas,
tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras, tetapi ada penekanan materi yang penting di situ. Dan juga tidak banyak menggunakan kata imbuhan seperti ya, seperti itu tidak baik dalam proses pembelajaran menjelaskan. Kemudian selanjutnya, bila ada istilah-istilah khusus atau yang baru, maka berilah definisi. Misalnya kita mempunyai istilah baru, terpropaganda, atau istilah korespondensif, atau istilah instrumentalisme. Nah, kita harus menjelaskan apa kata tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan contoh. Oh ya, kita lupa bahwasanya di keterampilan menjelaskan ada komponen juga yang saya catat kemarin. Yang pertama dari Mustafa, yaitu menggunakan bahasa yang fasih, saya sudah sampaikan. Kemudian menggunakan contoh ilustrasi. Kemudian penekanan dalam materi, isyarat, penggunaan media ataupun penggunaan suara. Nanti kita akan contohkan di proses pencontohan. Kemudian feedback, umpan balik yang diberikan guru untuk merespon dari murid tadi. Misalnya kita memberikan pertanyaan ataupun kita memberikan stimulus sehingga siswa bisa feedback kepada penyampaian dari seorang guru. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya kita akan langsung saja ke pencontohan dari materi penjelasan. Baik, teman-teman dan teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke bab semantik atau nahwu, yaitu membahas tentang fa'il. Jadi apa kira-kira menurut teman-teman sekalian yang tergambarkan ketika mendengar kata fa'il itu? Fa'il itu sebuah isim ustadz yang dibaca rofa. Baik, bagus sekali dari jawaban teman tadi atau anak yang bernama Rizal. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Betul sekali secara i'rabnya. Bagus. Kemudian kita akan mempelajari secara sistematis atau secara berurutan apa itu fa'il. Yang pertama, bahwasanya fa'il itu biasa diartikan sebagai pelaku. Pelaku apa? Pelaku dari sebuah pekerjaan. Misalkan, contohnya, Ja'a Zaidun, datang Muhammad. Yang menjadi pelaku datang itu adalah Muhammad. Ja'a ini datang berarti pekerjaannya atau yang dikerjakan Muhammad. Pelaku di sini yang dimaksud adalah sebagai subjek dalam bahasa Indonesia. Ja'a di sini sebagai fi'il atau yang dikerjakan dari pelaku tadi. Contoh lain yaitu kata ba'al ustad. Ustad itu menulis. Siapa yang menulis? Ustad. Berarti yang menulis itu adalah fa'il atau sebuah pelaku dari menulis. Menulis itu adalah pekerjaannya. Yang mengerjakan itu adalah ustad. Berarti ustad di sini menjadi posisinya fa'ilun, pelaku dari menulis tadi. Kalau dalam bahasa nahwunya, ilmiahnya yaitu adalah al-fa'ilu wa ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan teman tadi yaitu Mas Rizal, isim yang selalu dibaca rafa. Nggak boleh harakatnya itu kasrah, ja'a Muhammadin, nggak bisa. Karena secara i'rab yaitu dibaca rafa. Dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab Taurat yang lain, bahwasanya ketika itu rafa, ketika itu fa'il pasti dibaca rafa. Isim yang dibaca rafa, yaqa'u yang terletak setelah fi'il. Jadi fa'il yang terletak setelah fi'il. Fi'il itu apa? Yang dikerjakan atau sebagai kata kerjanya. Fa'il yang menjadi pelakunya. Jadi di sini fa'il adalah sebuah pelaku. Dengan contoh Muhammad sebagai pelaku dari datang. Datang ini kata kerja. Ini saja contoh yang bisa saya berikan. Jadi intinya dalam materi menjelaskan yaitu ada sistematis definisi per huruf. Apa itu fa'il? Kemudian kita menggunakan ilustrasi contoh menjelas sesuai dengan siswanya.
Kemudian ada penekanan. Penekanan saya tadi di mana? Penekanan pelaku, bahwasanya fa'il itu adalah pelaku menjelaskan tadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.